Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, kau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, kau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Dan Yesus sudah berkata dalam kisah Yohanes 14 ayat yang ke-6, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Petrus mengatakan dalam kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Paulus berkata dalam kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Puji nama Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Selamat kita tetap beraktivitas dan semangat Roh Kudus menyertai kita. Puji nama Tuhan. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Mantap! Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dahsyatnya kuasa doa dalam seri yang kedua ini, dalam tema, dalam bentuk yang berbeda. Kiranya Tuhan menyertai kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membacakan dalam Kisah Rasul 3. Dimulai dari ayat 4 ya, Kisah Rasul 1 ayat sampai ayat 10. Saya mulai dari ayat 4. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. 6. Tapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanannya orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata orang itu. Dia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Puji nama Tuhan. Dahsyatnya kuasa doa. Saya punya sahabat, ketika dia minta sebuah rumah, minta supaya bisa Tuhan memberkati dia karena sudah seharusnya dia punya rumah. Begitu pola pikirnya. Lalu saya berkata, di mana engkau mau membeli tanah itu? Patok dulu tempatnya, baru kita berdoa. Kemudian dia menunjukkan satu tempat di jalan ini, satu tempat. Lalu kita berdoa, Tuhan, kami tidak tahu siapa yang punya tanah di tempat itu yang ada, yang diinginkan orang itu. Tapi kami tahu bahwa Tuhan pemilik langit dan bumi. Dan kemudian apa yang terjadi setelah kami berdoa? Beberapa waktu kemudian orang itu, tempat orang mau apa yang diinginkan, tanah yang diinginkan itu kebetulan berteman dengan istri saya ya. Dan kemudian yang teman saya, sahabat saya ini akhirnya jadilah membeli tempat itu. Walaupun dia berjanji berjanji ini dan itu, tapi saya tidak pernah menggubris karena saya tahu bagaimana janji-janjinya. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mengurangi, kau yang dan pada akhirnya dia bisa membangun rumah dan jadi. Yang mau saya katakan, betapa dahsyatnya kuasa doa itu. Doa yang sungguh-sungguh, bukanlah doa yang dinaikkan, bukan dengan berteriak-teriak. Walaupun semangat ketika kita berdoa, bersemangat berdoa itu penting. Tapi semangat tidak disertai hubungan yang akrab, hubungan yang baik dengan Tuhan, sia-sia. Makanya saya katakan seringnya kita harus
Bangun pagi-pagi sekali. Kenapa saya sebut pagi-pagi sekali? Anda bisa bayangkan saudara-saudara kita yang berseru-seru di pagi hari. Sebelum mereka berseru, saya sudah harus berseru kepada Tuhan. Karena apa? Saya yang sudah menikmati segala kebaikan Tuhan, menikmati segala keindahan hidup dalam Tuhan. Dan itu sebabnya saya mau katakan betapa dahsyatnya kuasa Allah ini. Dan di sini kita akan melihat dalam seri doa dahsyatnya kuasa doa. Kalau mau saya katakan bagi orang percaya, bagi hidupmu, bagi siapa sajalah ya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, dari pembacaan tadi, apakah hasil-hasil dasarnya kuasa doa, hasil-hasil dasarnya kuasa doa menurut kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10 adalah yang pertama, hasilnya imanmu semakin mantap, imanmu semakin teguh, imanmu semakin kuat, imanmu semakin luar biasa. Dan ini kan kisah ini bagaimana Yohanes dan Petrus itu akan berdoa. Nah, tiba-tiba di pintu gerbang indah itu ada orang-orang yang sakit, yang arostos itu sakit ya. Jadi ada orang-orang yang sedang arostos di situ. Arostosnya bukan main-main. Arostosnya itu lumpuh dari sejak lahir. Tentu itu menyusahkan dia, menyusahkan orang tuanya juga. Dan itu sebabnya karena dokter pada waktu itu belum ada yang bisa membuat kereta dorong. Karena keterbatasan pengetahuan pada waktu itu, ya akhirnya dia harus dipopong ke situ untuk bisa minta makan atau meminta-minta dengan harapan orang yang masuk rumah ibadah itu, karena dia kan berpikir kalau orang ke rumah Tuhan kan dia akan menghadap Tuhan. Tuhan kan mengajar untuk bermurah hati kan gitu. Dan dia ada di situ. Nah, jadi ketika orang suka berdoa, imannya akan semakin teguh dan imannya akan semakin mantap. Dan dia akan penuh dengan belas kasihan Tuhan. Iman itu membuat dia, orang ini sampai sebegini rupa. Kita akan jatuh belas kasihan. Saya pernah menghadapi orang yang lumpuh. Terus kemudian ketika saya mendoakan dia dan kemudian dia bisa berjalan kembali, sudah beberapa tahun dia lumpuh, itu bukan seperti anak ini ya, yang lumpuh dari sejak lahir, tapi dia lumpuh beberapa, ada belasan tahun. Dan ketika saya doakan dia sembuh. Nah, ketika saya doakan dia sembuh, lalu kemudian saya menantang dia untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena bagaimanapun saya bukan hanya menawarkan kesehatan bagi tubuhnya, saya juga ingin menawarkan sesuatu yang lebih penting dari sekedar kesehatannya. Karena dia menolak untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saya juga tidak pernah memaksakan orang. Ya, pada akhirnya setelah itu saya tidak ingin dibilang orang dukun, tidak ingin dibilang orang punya mantra-mantra, tidak. Dan pada akhirnya saya tidak pernah lagi datang ke rumah itu. Dan setelah saya tidak pernah datang kepada dia memberikan motivasi, kekuatan, dia tiba-tiba drop shock lagi karena kita kan pada saat menyampaikan firman Allah itu, kalau dia mulai beriman, itulah yang akan menyembuhkan dia.
Tetapi karena dia sudah menolak dengan berbagai alasan, ya saya juga tidak memaksa orang untuk percaya kepada Tuhan. Yang mau saya katakan adalah Tuhan itu mampu menolong, dan orang ini kita lihat nanti. Dan kita lihat dulu yang kedua. Hasil yang kedua adalah harapan. Harapan untuk bisa menerima sesuatu. Harapan Paulus untuk orang ini sembuh. Harapan semua orang tuanya supaya anak ini tidak menyusahkan mereka. Harapan. Tentu kita sebagai manusia kita punya harapan. Harapan untuk melihat orang melakukan hal yang baik. Harapan untuk melihat orang mengerjakan hal yang baik. Harapan untuk melihat orang-orang muda tidak kecanduan narkoba, tidak terprovokasi dengan hal-hal yang tidak baik, tidak hidup dalam AIDS akibat intim dengan setan, akhirnya HIV. Raja singa sifilis, dan berbagai penyakit-penyakit seks lainnya. Saya punya teman dulu, teman kuliah, ya, dan kemudian dia terlibat seks bebas, dan pada akhirnya dia datang kemari. Dia bercerita bahwa dia kena. Saya bilang, kamu bertobat. Kalau kamu tidak bertobat, kamu nggak akan bisa sembuh itu. Iya Pak, tapi apa? Sudah, kamu bertobat, jangan lakukan lagi. Saya bantu kamu dalam doa. Dan akhirnya dia sembuh. Dan dia sekarang menjadi guru, ya, di Sumbawa. Yang mau saya katakan adalah bahwa semua hal yang tidak menyenangkan Tuhan itu jangan kita lakukan. Makanya kita perlu berharap kepada orang-orang, kita perlu mendoakan orang-orang dengan penuh harapan supaya mereka yang belum selamat kita doakan diselamatkan. Kita punya harapan yang sakit disembuhkan. Saya punya harapan ketika saya menumpangkan tangan atas orang sakit itu disembuhkan. Saya punya harapan kalau saya berdoa kepada kebutuhan-kebutuhan orang yang memerlukan, mereka ditolong oleh Tuhan. Setiap kali saya datang kepada Tuhan, saya katakan, saya butuh kuasa-Mu dalam perkataan, saya butuh kuasa-Mu ketika saya menumpangkan tangan secara langsung, saya butuh kuasa perkataan ketika saya mendoakan orang sakit, dan itulah, atau mendoakan orang-orang yang mempunyai kebutuhan. Dan itulah sebabnya kenapa sakit dan orang-orang yang memerlukan kebutuhan itu menjadi pokok doa saya. Dan karena saya setiap hari minta kepada Tuhan supaya orang-orang yang meminta bantuan doa itu ditolong oleh Tuhan. Karena saya punya harapan, dan saya yakin orang-orang yang minta pertolongan kepada Tuhan juga punya harapan. Dan saya bukan sekali dua kali mendengar kesaksian orang-orang yang ditolong oleh Tuhan dari stroke, ditolong oleh Tuhan dari masalahnya dan lain sebagainya. Ada banyak cerita-cerita yang mereka sampaikan kepada saya, dan itu sebabnya saya mau bertekun walaupun kadangkala ada rasa kadangkala mau nyerah. Ya. Karena saya pikir ini nggak gampang, ya. Tapi ketika kita menyerah pada Tuhan dan kita nyerah ke Tuhan, Tuhan berikan inspirasi baru, dan kemudian kita semangat lagi. Dan begitu Tuhan akan terus menolong kita kalau kita datang kepada Dia. Ada harapan. Harapan saya ketika kepada para pendengar saya, mereka hidup sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan. Saya bukan hanya berkata-kata, tetapi saya belajar menghidupinya. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, miliki harapan. Lalu yang ketiga dikatakan, terjadi kesembuhan mujizat Allah. Yang mau saya bilang adalah, ketika engkau mau menyatakan kuasa Allah, jangan pernah engkau menyatakan kehebatanmu. Jangan pernah engkau menyatakan bahwa engkau mampu. Jangan pernah katakan bahwa saya bisa. Enggak bisa.
Yang kau harus ceritakan itu adalah kuasa Yesus yang mampu menyembuhkan. Kalau Tuhan anugerahkan kepadamu karunia, puji Tuhan. Tapi jangan pernah engkau mengambil kemuliaan Tuhan itu untuk dirimu. Dan ingatlah bahwa ketika Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan seseorang, seharusnya limpah syukur kita kepada Tuhan. Karena apa? Pertolongan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ketika orang diguna-gunai orang, ulat di sini keluar, ya, dari kepala ini keluar, kemudian ya saya menyaksikan itu mengerikan sekali. Ada bisa ulat keluar dari kepala yang masih utuh ini loh. Keluar dari kepala yang masih utuh. Ketika itu keluar dari mereka menjerit setengah hidup. Saya bisa bayangkan betapa menderitanya dia. Tapi ketika kita berdoa dengan nama Yesus, dia dibebaskan. Dan itu sebabnya pentingnya kita terus menikmati kasih dan kuasa Tuhan. Dan Pak Petrus katakan, emas dan perak aku tak punya, tapi demi nama Yesus yang aku miliki itu, berjalan, sembuhlah engkau dan berjalanlah. Dan berjalanlah dia, dibantu sedikit, dan kemudian mata kakinya menjadi kuat. Karena apa? Tuhan melakukan mujizat karena doa yang dahsyat dari Petrus itu dan Yohanes. Kemudian terjadi akibat daripada mujizat itu, terjadi kebangunan rohani, orang-orang kagum kepada Tuhan. Dan itulah yang mau saya katakan, saya di hari-hari ini minta kepada Tuhan itu sesuatu yang memang itu hak prerogatifnya Tuhan, ya. Tetapi saya berharap pada Tuhan bahwa kota ini perlu diguncang dengan sesuatu yang lebih dahsyat lagi dengan cara kuasa Allah. Tidak lagi dengan biasa-biasa, tetapi sesuatu yang spektakuler. Dan itu perlunya doa dan puasa disampaikan kepada Tuhan. Dalam doa dan puasa saya, itu yang saya minta kepada Tuhan, supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya di kota ini dan di kota-kota yang lain. Dan karena apa? Ada juga kerinduan saya untuk bisa datang ke tempat-tempat para sahabat-sahabat saya, di tempat orang-orang kudusnya. Sama seperti Paulus kan, Paulus juga, Petrus itu, dia kemana-mana kan gitu kan. Teman saya sudah bilang, kapan kamu datang? Nanti, tunggu dulu, saya bilang. Ya, karena saya setiap kali mau datang ke tempat orang, saya tidak datang dengan kekuatan saya, tapi saya datang dengan kekuatan Tuhan, dengan hikmat Tuhan. Dan saya mempersiapkan diri dalam doa dan puasa saya sebelum saya menempuh tempat di daerah di mana saya ada. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus melakukan segala sesuatu yang baik bagi kita. Dan Tuhan menolong kita agar kita terus menyadari betapa dahsyatnya kuasa doa itu. Masihkah kita berdoa? Masihkah kita memberikan waktu-waktu doa kita? Masihkah kita memilih waktu-waktu tertentu kita untuk kita duduk di bawah kaki Tuhan, untuk berkata, ini Tuhan aku mengasihi Engkau, aku mencintai Engkau, aku sayang Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan lebih sayang pada aku. Itu kalau sudah begitu ceritanya sudah beda itu, ya. Tapi itu yang sering saya katakan kepada Tuhan, saya sayang Tuhan, tapi saya tahu Tuhan lebih sayang pada saya. Dan itu sebabnya saya menyerahkan diri sepenuhnya. Saya tidak sedang bermain-main dengan Tuhan, saya sedang serius dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya saya katakan, kita harus sungguh-sungguh hidup bersama dengan Tuhan. Sadari dahsyatnya kuasa doa yang kita miliki kalau kita hidup punya hubungan yang akrab dengan Bapa di surga, Anak dan Roh Kudus dan Firman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami bisa menikmati kasih dan kuasa-Mu. Orang yang
sakit apapun Tuhan bisa sembuhkan, dan Tuhan bisa nyatakan untuk memulihkan mereka, keadaan mereka. Dan terima kasih Engkau Allah yang hidup, yang besar itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau engkau sedang sakit, apapun sakit penyakitmu, dalam nama Tuhan Yesus arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka derita aku perintah keluar, dan oleh bilu Yesus engkau sembuh, dan kuasanya engkau sembuh. Terima kasih. Dan kalau engkau sedang mengalami beban berat, masalah yang besar, hutang piutang dan lain sebagainya, engkau sedang susah, dengarkan firman Allah, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau engkau mau lega, datang pada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu Tuhan. Tuhan tolong mereka, kasih-Mu datang kepada mereka, pertolongan-Mu datang kepada mereka, sehingga mereka tetap memuliakan Engkau, dengan Engkau memberikan kelegaan kepada mereka dengan menyelesaikan masalah-masalah yang mereka alami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, dan kiranya selama aktivitas kita selalu dalam terang firman Allah. Puji nama Tuhan. Dan kalau kita mau berdonasi, ada nomor-nomor di bawah ini, nomor rekening. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.